Ya, kemarin ada tugas ya. Coba tugasnya di Irma sama Martia. Ya, susah, Bu. Hah? Susah. Susah. Ntar. Yang iklan ya? Iya. Coba di susah, bahasanya complicated. Komplikasi. Iklan. Lalu saya kirim waktu itu ya di sini. baru dikirim tadi pagi, Bu. Maaf. Soalnya ini semalam error terus tuh LMS-nya. Oh ya. Nggak bisa sampai tadi pagi jam 6 saya bangun pas jam 6. Coba ya kita lihat. 6 bangun aja masih belum bisa. Tadi setengah 8. Bisa. Tapi dataku ada di ini, di laptop. Aku email ke diri sendiri dulu.对，那个蓝色的盒子。Mana ya? Aku di komputer. Media. Ibu bisa login ke LMS. Belum. Bentar. Saya mau membagikan. Bentar ya. Nggak bisa kelihatan ya. Browse. Belum bertambah. Belum ya. Terus saya mau bacakan ini. Pengaruh bahasa asing dan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Kalimat bangsa dan Amerika. Tugas yang kemarin. Bikin ngumpul jadi satu. Itu kan menentukan fungsinya. Fungsinya berarti subjek predikat ya. Bikin ngumpul menjadi satu. Enggak ada subjeknya itu. Ya enggak? Apa kalau subjek kan bisa ditanya apa yang menjadi satu, bikin ngumpul. Nah, itu berarti subjek ngumpul. Kan kalau subjek itu bisa ditanyakan siapa yang melakukan apa atau apa yang melakukan apa. Apa yang menjadi satu, bikin ngumpul. Berarti itu subjek. Predikatnya adalah jadi satu. Gitu. Untung tuh, Bu. Nggak terlalu paham. Terus terang nggak salah. Terus terang nggak terlalu paham yang materi ini. Karena memang kalau sekolah kan sambil kerja juga. Terus hari biasa sibuk. Kerjain PR juga kebut.
Ya, enggak, ini berarti belum tahu konsep subjeknya itu bagaimana. Ya benar. Ya kan, tahunya kan subjek itu kan misalnya orang, kata benda, apa gitu kan. Ternyata kata kerja juga bisa jadi subjek. Lalu kedua, minuman pengganti ion dalam tubuh. Minuman pengganti ion dalam tubuh. Minuman pengganti ion. Minumannya itu subjek bukan? Ya, minuman pengganti ion. Minuman pengganti ion jadi satu aja itu predikat dalam tubuh. Banyak kan salah, Bu. Ya. Belum terlalu paham. Iya, berarti nggak harus SPOK gitu. Minuman pengganti ion. Kalau misalnya ion jadi objek, itu kan harus sudah menjadi subjek. Ion bukannya objek, Bu. Minuman subjek, pengganti predikat bukan? Coba, ion menggantikan minuman. Bisa nggak? Bisa ya? Ion pengganti minuman pengganti ion dalam ion mengganti minuman mengganti ion. Minuman mengganti ion. Digantikan minuman. Banyak yang salah. Benar-benar nggak paham. Nggak paham. Nggak apa-apa. Ini kalimatnya memang susah. Bikin ngumpul jadi satu itu bikin ngumpul subjek jadi satu itu predikat. Nah ini minuman pengganti ion dalam tubuh ini minuman subjek. Pengganti predikat nggak, Bu? Ya. Ion di sini, oh bener nggak sih, saya masih agak ragu ini. Ion kan objek dalam tubuh keterangan ya. Iya, benar. Iya. SPOK ini. Ya. Ini masih mending kalau yang nomor 1 nggak paham. Iya. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Apapun makanannya subjek, benar. Minumannya predikat. Minumannya apa? Teh botol sosro, objek, benar ya? SPO. Ya. Nomor 4. Kelebihan pemakaian gratis dana dari MMS bagi pengguna kartu Halo. Ini semuanya nih itu subjek. Kelebihan pemakaian gratis dana dan MMS bagi pengguna kartu Halo itu subjek. Subjek semua itu, tapi ya. Subjek semua, lalu akan ditagih. Nah, akan ditagih itu predikat. Lewat tagihan kartu Halo itu keterangan. Salah punya gua. Salah semua dong. Sedangkan ini berarti kalimat majemuk. Anak kalimat ya? Ya, kalimat, tapi yang setara. Sedangkan pengguna kartu simpati dan kartu AS itu subjek akan dipotong itu predikat dari pulsa Anda itu berarti keterangan. Ya, ada yang betul nggak ini? Salah. Keterangan atau pelengkap? Keterangan atau pelengkap? Keterangan. Cuma bener keterangannya doang dari pulsa Anda doang. Iya, bukannya pelengkap ini ya. Yang dari pulsa Anda bukan pelengkap. Kan ada kata dari itu bisa keterangan. Iya. Nomor 5. Pelanggan tetap bisa mempergunakan set Android sebagai modem ini dengan mempergunakan APN Indosat GPS dan tarif menyesuaikan harga GPS pada saat itu. Panjang banget itu, Bu. Nah, pelanggan tetap bisa
Pelanggan subjek. Kan? Pelanggan subjek tetap bisa mempergunakan itu Predikat. predikat, headset Android itu objek, sebagai modem sebagai modem itu keterangan. Harusnya, aduh salah semuanya. Lalu jadi ada kalimat ini dengan menggunakan predikat APN Indosat GPRS objek dan tarif menyesuaikan harga GPRS itu ini tarif subjek lagi menyesuaikan predikat harga objek pada saat itu keterangan. Jadi anak kalimatnya ini banyak ini ada anak kalimat dan kalimat setara. Ini kalimat yang prodit. Ada yang benar nggak ini? Nggak ada. Salah. Cuma benar itu Bu, pelanggan sama pada saat itu subjek kan sama keterangan itu. Kayaknya sama. Gimana nih kalau salah semua? Ya, pelanggan tetap bisa. Oh, enggak, pelanggan subjek tetap bisa mempergunakan itu predikat. Predikat. Ya. Sekarang kita ke kategori sintaksis. Kalau sudah atasnya benar, kategori sintaksisnya biasanya benar. Kalau atasnya salah, udah ke bawah, udah ikutan. Tapi kita lihat dulu benar apa enggak ya. Kumpul jadi satu. Ini saya nggak bisa menampilkan ya, nggak tahu kenapa. Bacakannya. Ingat tapi kan ya, apa sambil lihat PR masing-masing ya. Iya. Ini sambil lihat nih. Udah aku ingat. Bikin ngumpul jadi satu. Bikin ngumpul itu adalah frasa. Jadi frase verba ya. Iya. Betul ya ini ya. Jadi satu frase adverb. Ya. Oke. Minuman pengganti ion. Rasa itu dalam tubuh. Nomina. Nah. Nomina. Kalau dalam tubuh itu preposisi bukan ya? Frasa preposisi. Dalam tubuh. Ah, iya tuh. Oh, saya kok frasa adjektif ya? Aku frasa preposisi itu. Di kan in, on. Adjektif enggak. Adjektif enggak. Adverb apa adverb? Bukan ya. Bukan. Terang preposisi. Preposisi, ya. Apapun makanannya FN ya. Minumannya teh botol sosro FN juga. Iya, betul. Kelebihan pemakaian gratis dana adjektif, frasa adjektif. Itu FN. Oh, FN. Kelebihan. Dilihat dari kata pertamanya, kelebihan. Ingat, awalan ke dan an itu adalah membentuk kata benda. Oh. Berarti kelebihan sampai mana, Bu, frasanya ini? Sampai ini, halo. Kartu halo. Iya, kartu halo. Berarti salah halo ini, Bu. Ini berarti frasa nomina. Iya, frase nomina. Akan ditagih itu frase verba. Lewat tagihan kartu halo lewat, melewati, apa itu? Frase kerja. Lewat. Ditagih lewat tagihan. Verba lah, kerja kan tadi salah. Bukan. Bukan. Verb preposisi melalui sama melalui. Oh, melalui through. Oh iya benar. Kartu ini berarti frasa nomina. Yang apa? Kartu halo ini. Enggak, kelebihan tadi, kelebihan pemakaian sampai kartu halo. Kartu halo itu semua frase nomina. Terus yang sampai akan ditagih lewat itu frasa akan ditagih frase verba. Lalu lewat tagihan kartu halo frase preposisi. Oh iya, oke. Sedangkan pengguna simpati dan kartu AS itu frase nomina. Nomina aja, bukannya kata kerjanya. Ada yang nulis kata kerja nih, Riri.
Akan dipotong itu frase kerja. Preposisi. No, akan Oh, saat verba. Oh, verba dipotong. Oh, ini banyak banget dong ininya ya, pemenggalan-pemenggalan. Iya, dari pulsa Anda baru preposisi. Pelanggan tetap bisa mempergunakan, nah, pelanggan ini nomina aja, tetap bisa mempergunakan ini frase verba. Handset Android itu kata benda, apa maksudnya FN ya, sebagai modem itu frase adverb ya. Lalu mempergunakan APN Indosat GPS dan frase verba mempergunakan bukan atau nomina ya? Mempergunakan itu ini verba. Verba. Mempergunakan itu verba aja. APN Indosat GPS itu ini FN frase nomina. Dan itu kata hubungnya. Dan tarif itu nomina. Menyesuaikan itu verba. Harga GPRS itu apa? Frasa nomina pada saat itu frasa preposisi. Frasa preposisi. Ya. Salah semua nih. Salah berjamaah ini gimana nih, Bu? Nanti diulang lagi. Dikumpul lagi ya, Bu ya? Enggak, nanti yang ada Kak, yang ini nih di kalimat ini nanti apa materi sekarang nanti ada lagi. Menentukan peran sintaksis. Bikin ngumpul. Itu predikat perbuatan jadi satu pelengkap hasil. Ini saya ngebacain punya Riri nih. Peran sintaksis, bikin ngumpul. Itu yang membuat hasil bukan? Bikin ngumpul itu adalah verba, predikat berperan sebagai hasil. Dia membuat ngumpul. Jadi satu adalah, nah ini hasil juga. Jadi satu itu nomina ya? Iya. Numeral. Verba, predikat yang berperan sebagai, ini peran. Sebagai hasilnya. Berarti pelengkap hasil nggak, Bu? Benar nggak? Iya, pelengkap hasil bisa. Bukan emang ada. Kan kalau peran itu disebutnya ini objek apa, predikat apa. Predikat. Pelengkap juga ada. Ya. Ada Bu pelengkap. Ada ya benar. Berperan sebagai pelengkap hasil boleh. Ya. Minuman pengganti ion. Ini adalah subjek alat bukan? Alat, iya, subjek alat. Dalam tubuh keterangan tempat. Ya, betul. Apapun makanannya, minumnya bubble tea. Minumannya bubble tea. Apa itu? Bukan, Bu, itu. Apapun makanannya. Pelaku. Pelaku atau penderita? Aku ke pelaku. Salah. Enggak, bukan pelaku. Apapun makanannya. Salah semua. Ini pelengkap ya? Pelengkap bisa di depan juga ya? Bisa. Dibalik. Pelengkap bisa di subjek. Subjek bisa. Ini apa nih? Apapun makanan, kok saya bingung sendiri. Tapi bukan subjek pelaku. Itu Bu, bingung kita. Berarti ini kalau pelengkap penderita. Enggak, ini subjek nih. Si apapun makanannya itu subjek. Iya, menurut saya subjek. Perannya itu kan macam-macam. Perannya itu ada ini ya. Pelaku, penderita, penganiaya. Enggak. Apa coba sebutin pelaku. Terus penderita kan?
penderita, terus satu lagi apa yang banyak itu. Apa ya namanya, penerima, terus banyak lah, penerima. Alat sebagai sebab, sebagai hasil, sebagai tempat, sebagai penerima. Oh, apapun makanannya itu subjek alat, minuman teh botol sosro adalah itunya apa tadi? Apa? Coba sebutin lagi. Apapun makanannya itu subjek alat. Jadi dia tuh alat. Makanan ini, makanan itu, dia sebagai alat untuk membuat alat dia. Itu loh, membuat orang makan, membuat orang kenyang, itu apapun itu alat. Nah, minumannya teh botol susu itu predikat. Predikatnya apa? Predikat penderita bisa nggak? Banyak objek penderita ya, Bu. Kan teh botol susunya kan objek. Enggak, apapun makanannya subjek. Minumannya teh botol sosro itu predikat. Oh, salah dong. Salah, yang dari awal tuh kan udah predikat, udah SP ini. Jadi ini predikat penderita. Predikat penderita. Salah semua kita bebek. Ayo. Apa nanti kita ulang lagi ya. Ulang lagi yang kalimat ini, kalimat iklan emang agak susah. Iya. Komplikasi. Saya jadi kepikiran nanti ujian THE ini pakai ini aja. Aduh, jangan Bu. Kita mati kutu nanti. Makanya nanti. Jangan susah-susah dong, Bu. Ntar 0 deh nilainya. Udah nanti ini bahas nanti nomor 4, nomor 5. Waktunya udah 8:30. Ntar ya, kita bahas lagi ya. Kita ngomongin ini dulu deh. Dari baru, pengaruh bahasa asing. Iya. Itu nanti ya kita belum pada udah semua ya? Kalau belum, banyak yang belum ngumpul. Garing cuma berapa biji? Ngumpulnya juga barusan. Baru tadi pagi jam 7:30 kayaknya aku. Loh. Tadi saya tampilin ini yang 7. Pengaruh bahasa asing. Bahasa asing dan bahasa daerah, betul. Oh, bukan ini. Teori sintaksis kemarin. Masih muter-muter punya aku. Oh iya, belum. Dari berapa tadi ya? Kok saya 8 ya? Tadi udah keluar ininya kan? Yang bahasa daerah saya mau. Pengaruh udah keluar belum? Ya, aku tadi udah, ini muter-muter lagi. Iya, tadi karena saya ganti. Udah nih, udah muncul pengaruh bahasa asing dan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa asing dan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Kita mulai ya, tadi itu hanya membahas tugas yang masih banyak. Nanti kita ulangin lagi dengan kalimat yang lebih sederhana. Pengaruh bahasa asing dan bahasa daerah. Mengapa bisa bahasa asing dan bahasa daerah itu mempengaruhi terhadap bahasa Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Pengaruh ya? Pengaruh dari ininya kali. Dari pengucapannya bukan ya? Struktur sama struktur bisa. Itu mengapa? Pertanyaannya mengapa kok bisa sih? Karena sifat bahasa itu kan bebas. Bebas. Sifat bebas coba. Ngaruhnya gimana dengan sifat bahasa? Kalau kita ibaratnya gimana ya? Kalau orang Jawa ke Jakarta kan otomatis logatnya juga dialeknya itu berbeda, Bu. Terus kita mengikuti kalau orang Jawa Timur ibaratnya kita pakai bahasa daerah Jawa. Terus kita ke Jakarta otomatis kita pakai bahasa Indonesia itu. Mau nggak mau kita kalau komunikasi kan pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana. Jadi bahasanya nggak apa ya, kayak asal gitu ya, asal ngerti gitu, mungkin nggak sesuai dengan yang benar. Putih. Iya. Ini penjelasannya. Jadi yang bisa terpengaruh bukan hanya gaya hidup,
Tetapi bahasa juga bisa terpengaruh. Mengapa bisa terpengaruh? Karena bahasa itu yang digunakan manusia, yang berubah adalah manusia. Ya, manusia Bahasanya nggak berubah. manusia punya sifat beradaptasi, menyesuaikan diri. Misalnya di suatu daerah dia yang menyesuaikan diri dengan bahasa yang di sekitarnya itu. Otomatis bahasanya juga menjadi terpengaruh. Misalnya yang biasa bahasa Jawa lalu belajar bahasa Indonesia, itu pasti ada yang bertabrakan kata bahasanya. Ada, karena kebiasaan kan. Biasa misalnya bahasa Inggris which is Iya. At least itu kalau artis tuh ngomong at least bahasa Inggrisnya cuma satu kata doang. Sebenarnya itu bukan pengaruh bahasa yang dilihat, bukannya dari situ. Kalau itu udah ranah ke sosiolinguistik, itu artinya campur kode. Jadi bahasa, kayak campur mix. Tetapi penggunaannya jadi nggak tepat. Misalnya gini ya, saya tinggal di Kebumen, di mana ibu saya lahir di sana. Nah, kata di mana itu kan pengaruh dari bahasa Inggris yang which ketika diterjemahkan oleh bahasa Indonesia menjadi ada kata di mana. Aduh, angin kencang banget. Yang which itu. Misalnya, saya suka makan di mana saya makanannya itu yang enak-enak, misalnya di mana. Kok kata ada di mana gitu. Mengapa ada kata di mana? Sebenarnya jika kita perhatikan bahasa itu sudah benar, sudah tepat. Saya ngerti kok maksudnya. Tapi dalam tata bahasa itu nggak ada kata di mana selain untuk kata pertanyaan. Di mana rumahmu, di mana kerjamu, di mana tempat tinggal. Di mana. Ya, ada kata pertanyaan di mana itu untuk menanyakan tempat, bukan untuk kata hubung, ya. Bukan kata hubung. Sedangkan dalam bahasa Inggris, which itu sebagai kata penghubung juga selain untuk kata tanya, dan mereka membenarkan kan. Nah, dalam bahasa Indonesia itu enggak. Misalnya who dan what itu bisa jadi penghubung antara ibu kalimat dan kalimat kan. Ya, misalnya that atau who atau when, ya, itu sebagai penghubung antar kalimat dengan kalimat satunya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia itu ya kata tanya untuk bertanya gitu. Ya. Iya, benar. Nah, itulah salah satu contoh pengaruh bahasa asing. Ada tahu nggak pengaruh bahasa daerah dengan bahasa Indonesia yang seperti tadi itu contohnya? Itu struktur kali ya, struktur sama ini. Apa? Ya, contohnya ada nggak? Kalau gini bisa nggak, Bu? Apa? Kamu mau kemana, terus lu mau kemana, kamunya itu diganti lo kayak gitu. Bisa nggak sih seperti itu? Nah, itu bahasa, itu masih tataran grammarnya masih benar. Itu masih itu dialek kan, dialek orang Jakarta. Ini itu bahasa daerah, itu campur kode nggak apa-apa. Nah ini loh, yang suka disebutkan dulu zaman Pak Soeharto itu loh, daripada. Nah daripada itu untuk membandingkan, bukan untuk menyatakan ini tempat apa gini contohnya. Orang dulu suka pakai daripada ya. Saya memakai baju daripada Jogja. Maksudnya dia tuh membeli baju dari Jogja, tapi dipakai pada, itu kebiasaan bahasa Jawa. Daripada. Saya mau makan saya mau makan nasi daripada nasi Padang. Maksudnya saya mau makan nasi dari Padang. Tapi aneh ya. Ya,
Aneh. Iya. Tapi iya Nah, sih kadang orang-orang dulu bahasanya agak aneh. iya. Mungkin ya itu dari bawaan dari ini dialek. Nah, sama ini lagi contoh. Anaknya Parto misalnya. Anaknya Parto. Nah, kalau bahasa Jawa itu kebiasaan nyanya itu sebenarnya anak Parto aja udah menjelaskan misalnya ya, contoh anak Parto. Anak milik Parto kan. Tapi kalau dalam bahasa Jawa pakainya anaknya Parto. Sedangkan dalam bahasa Indonesia itu tidak boleh. Nya itu udah menyatakan dia. Orang Kata tiga. ganti. Kata gantinya. Jadi kalau anaknya, berarti anaknya dia, Parto. Kalau misalnya diterjemahkannya. Nggak usah lagi pakainya. Oh iya benar. Ya, itu harusnya adalah anak Parto aja. Iya, anak Parto aja, jangan anaknya Parto. Kita kan kebiasaan Umahe Dewi misalnya. Umahe. Itu kan kebiasaan dari bahasa daerah kan, Umahe. Nah, diterjemahkan jadi rumahnya Dewi misalnya. Umahe. Rumah Dewi, harusnya rumah Dewi. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, itu kalau dalam bahasa daerah itu benar. Dibolehkan, tetapi dalam bahasa Indonesia itu tidak boleh. Maksudnya tidak sesuai dengan tata grammar bahasa Indonesia. Ya, itu aja. Tapi kadang kita sering menemui ya Bu kata-kata kayak aku pergi ke rumahnya Dewi kayak gitu ya. Iya, kebiasaan. Itu udah kayak dibenarkan gitu ya. Iya, jadi kayak dibenarkan padahal sebenarnya nggak benar. Iya, sebenarnya itunya tidak benar. Kesalahan itu kesalahan publik. Maksudnya kayak di Inggris juga ada banyak kayak gitu kan. Salah jamaah ya, berjamaah udah jadi itu udah biasa. Jadi kalau ada kalimat dicari kesalahannya itu orang enggak ada yang salah, ini anak rumahnya Dewi. Apa salah? Iya benar. Yang salah yang bikin kalimat. Karena udah dianggap benar. Ya, dia dianggap benar. Tapi dalam bahasa Indonesia itu tidak ada. Kalau dari bahasa daerah itu bisa. Nah, ini pengaruh bahasa asing dan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Nah, tadi kenapa udah dijawab ya. Kalimat taksa atau ambigu. Nanti selain itu kita belajar kalimat ambigu, kalimat dua pengertian atau lebih. Kalimat logis dan non logis yang tidak masuk akal. Itu biasanya yang kalimat yang lebay. Nah, pengaruh asing. Pengertian namanya itu pengaruh bahasa itu namanya interferensi. Menurut ahli bidang sosiolinguistik, pendapatnya Chair, interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich untuk menyebutkan adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan adanya persentuhan bahasa dengan unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur. Mengapa kecilin itu? Oh ya. Kenapa kita ada pengaruh dengan bahasa asing karena kita biasanya bilingual. Kita menguasai dua bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau ada yang bahasa luar negeri yang lainnya. Nah, itu bilingual itulah yang selalu mengacaukan bahasa. Ya. Peristiwa interferensi merupakan penyimpangan dalam penggunaan suatu bahasa dengan memasukkan sistem bahasa lain. Juga penggunaan klausa dari bahasa lain dalam suatu kalimat. Nah, jadi interferensi itu penyimpangan penggunaan suatu bahasa yang memasukkan sistem bahasa lain. Contohnya tadi bahasa Jawa dimasukkan ke dalam sistem bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jawa udah benar pakainya Umahe Dewi. Tapi dalam bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam sistem bahasa Indonesia itu udah jadi salah. Ya. Menurut Hartman dan Koch dalam Chair, interferensi terjadi adanya terbawa kebiasaan ujaran bahasa ibu atau dialek ke dalam bahasa atau dialek kedua. Nah, itu karena menjadi kebiasaan, jadi dianggap sudah benar. Ya,
Mengapa kita menganggap oh itu benar? Karena udah terbiasa. Oke. Jendra menyatakan bahwa interferensi sebagai gejala penyusupan sistem suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Nah, disusupan itu. Yang contohnya nya itu. Ya. Nya itu dalam bahasa Indonesia ada, tetapi tidak perlu disebutin namanya lagi. Misalnya, itu rumahnya, udah titik aja. Ya. Jangan ditambah itu rumahnya Dewi misalnya. Menurut Jendra ada 3 unsur pokok pembangun interferensi, yaitu bahasa sumber atau bahasa donor adalah bahasa yang menyusup unsur-unsurnya atau sistemnya ke dalam bahasa lain. Nah, menyusup. Bahasa penerima atau bahasa resipien adalah bahasa yang menerima atau disisipi oleh bahasa sumber. Adanya unsur bahasa yang terserap, importasi, atau unsur serapan. Jadi sudah menjadi serapan, jadi udah terserap, jadi kita nggak tahu ini benar apa salah karena udah terbiasa. Ya, kata Jendra ada 3 pembangun interferensi, yaitu bahasa penyusup, bahasa penerima, dan ada unsur yang terserap. Dari pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa kontak bahasa menimbulkan gejala interferensi dalam tuturan dwi bahasawan. Ya, bahwa tadi interferensi adalah gejala apa? Pengaruh bahasa. Dwi bahasawan adalah orang yang memiliki kemampuan bahasa lebih dari 1. Dwi kan 2 ya. Nah, interferensi merupakan gejala penyusupan sistem suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Unsur bahasa yang menyusup ke dalam struktur bahasa yang lain dapat menimbulkan dampak negatif. Ya, jadi dampak negatifnya ya kita jadi terbiasa salah. Interferensi merupakan gejala ujaran yang bersifat perorangan dan ruang geraknya dianggap sempit yang terjadi sebagai gejala parol atau speech. Nah, itu biasanya interferensi ujaran perorangan. Misalnya dulu Pak Soeharto sering banget ngomong daripada. Bukan untuk membandingkan, tapi daripada untuk menyatakan dari tempat, dari mana. Dia menggunakan daripada. Itu dia sendiri. Tapi kadang ada menterinya ikut-ikutan salah. Berarti dia nggak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya, Bu? Iya, karena dia terbiasa. Bahasa ya makanannya. Dan nggak ada yang berani mengoreksi dia. Pernah ada ahli bahasa mengoreksi lalu dipecat. Wow. Hilang, Bu. Jadi nggak berani. Sama dia kan nggak bisa kan. Oh iya kan. Menyampaikan. Menyampaikan apa-apa serba ken. Iya, itu tuh nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani ngoreksi. Bisa ditembak malamnya sama. Ditembak malah, aduh, goodbye dong. Apa namanya? Sayonara. Yang kita tembak namanya apa tuh? Sniper apa ya? Itulah menembak yang zaman Soeharto itu. Nih contoh, pengaruh bahasa asing. Contoh kalimatnya mengandung kesalahan karena terpengaruh bahasa asing. Saya tinggal di Semarang, di mana ibu saya bekerja. Nah, salahnya di mana ini? Salahnya ya. Di mananya? Itu. Sebab ini pengaruh bahasa asing, which atau where ya. Jadi dalam bahasa Inggris penggunaan where itu untuk connect antara kalimat satu dengan kalimat selanjutnya, atau bisa juga untuk kata pertanyaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia ya kata tanya aja. Kok nggak simpel sih Bu bahasa Indonesia, kok nggak ini sih, nggak ikut-ikutan gitu. Misalnya kayak bahasa Inggris, misalnya kata di mananya bisa jadi kata penghubung, yang nggak bisa. Kata penghubung di Indonesia cuma ada sedangkan, walaupun, dan, tetapi. Nah, itu untuk kata di mana, untuk kata tanya. Ini mananya dibuang jadi nggak ini kan, jadi nggak bagus. Ya iya, ganti dengan kalimat yang pas. Saya tinggal di Semarang,
tempat ibu saya bekerja. Ya, kata di mana itu bisa diganti macam-macam, nggak hanya tempat misalnya. Saya disesuaikan gitu ya, Bu ya? Ya, disesuaikan aja. Jadi hilangkan kata di mana di tengah itu. Oh iya. Ya, kalau misalnya ngedit, misalnya ada soal penyuntingan, ada kata di mana ya kamu ganti. Saya mengerti apa yang kamu katakan. Nah, apa ini juga nggak boleh dalam bahasa Indonesia. Saya mengerti apa yang kamu katakan. Coba diganti. Apanya biar hilang coba. Saya mengerti Yang Iya. Iya, saya mengerti yang kamu ucapkan. Langsung yang kamu katakan gitu, bukan? Ya, atau yang kamu katakan, betul. Bisa. Ya, gitu. itu namanya pemborosan kata. Bukan pemborosan kata, ini pengaruh bahasa asing, salah. Salah, grammarnya salah. Selanjutnya ya, kalimat ini bisa jadi pengaruh bahasa asing. Lihat terjemahan kalimat berikut. Nah, ini nih. I live in Semarang. My mother works. Kalau ini benar dalam bahasa Inggris. Lalu diterjemahkan. Nah, kalian sebagai penerjemah, nah diterjemahkan deh. Saya tinggal di Semarang, di mana ibu saya bekerja. Nah, itu harusnya saya tinggal di Semarang, tempat ibu saya bekerja. Nah, ketidaktepatan penggunaan di mana, yang mana, hal mana, di atas mana, dari mana, dengan siapa, kepada siapa, di dalam mana. Dalam konteks bahasa Indonesia, sebenarnya kata penghubung yang disebutkan di awal tadi bukanlah asli struktur bahasa Indonesia, namun merupakan struktur bahasa asing, yaitu bahasa Belanda. Penggunaan di mana, yang mana, hal mana, bla 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 bla. Dalam bahasa Belanda ada, bahasa Belanda sama bahasa Inggris itu kan hampir sama ya. War, welke, warop, warpen, with me, we. Nah, interferensi yang dimaksud di sini adalah penyerapan dua sistem secara serempak pada suatu sistem bahasa. Untuk memperjelas pembahasan, perhatikan contoh di bawah ini. Rumah di mana dia tinggal tidak jauh dari pusat kota. Daerah dari mana wortel itu didatangkan terletak jauh di perkampungan. Sekarang perhatikan apabila struktur kalimat di atas dikembalikan kepada kalimat menurut bahasa Indonesia yang asli. Rumah, tempat dia tinggal tidak jauh dari pusat kota. Itu benar. Daerah yang menghasilkan wortel itu terletak jauh di perkampungan. Nah, ini kan lebih enak daripada daerah dari mana hotel. Ya. Berdasarkan contoh di atas, tampak jelas kesalahan penggunaan kata ganti penghubung di mana, yang mana. Sebab kaidah yang tidak dipakai mengacu pada aturan tata bahasa Indonesia. Ya. Namun lebih tepatnya apa di bawahnya nih nggak kebaca nih. Namun lebih terpengaruh struktur bahasa asing. Iya. Ya, jadi terpengaruh struktur bahasa asing. Ya, kalimat rumah di mana dia tinggal tidak jauh dari pusat kota ini sebenarnya benar nih kalimatnya nggak ada yang salah. Setelah kita mempelajari ini jadi kita tahu di mana ini nggak boleh di tengah. Ya. Nah, sekarang tadi bahasa daerah bahasa asing, sekarang bahasa daerah. Nah, bahasa daerah tadi yang udah saya singgung tadi ya. Ya. Kan ini ada contoh apa nih? Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah mempunyai peranan dan pengaruh terhadap bahasa yang akan diperoleh seseorang pada tahapan berikut. Khususnya bahasa formal atau resmi bahasa Indonesia. Sebagai contoh, seorang anak memiliki ibu yang berasal dari daerah Sekayu, sedangkan ayahnya berasal dari daerah Pagar Alam. Dan keluarga ini hidup di lingkungan orang Palembang. Dalam mengucapkan sebuah kata misalnya, mengapa, sang ibu yang berasal dari Sekayu mengucapkan ngape. Ngape.
Bahasa Melayu ya, ngape. Sedangkan Bapak yang dari pagar alam mengucapkan ngape. Ya, di lingkungan kata mengapa di Palembang ngapo. Ketika anak mulai bersekolah, ia mendapat orang teman yang berasal dari Jawa dan mengucapkan mengapa dengan ngopo. Maaf Bu. Kebingungan bagi sang anak memilih ucapan apa yang akan digunakan. Nah itu. Ngape, ngape, ngapo. Ada ke Jawa lagi, ngopo. Nah, ya, dia bingung. Apa ini? Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa keanekaragaman budaya dan bahasa daerah merupakan keunikan tersendiri bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan yang harus dilestarikan. Jadi kan emang makin kaya aja. Kata mengapa aja, satu kata aja bisa ribuan macamnya ya kan? Iya. Berarti kaya. Dengan keanekaragaman ini akan mencirikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaan. Berbeda bahasa di tiap-tiap daerah menandakan identitas dan ciri khas masing-masing daerah. Masyarakat yang merantau ke ibu kota Jakarta mungkin lebih senang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah dengan orang berasal dari daerah yang sama. Contohnya kalian di Taiwan ketemu orang Indonesia senang banget kan bisa ngomong bahasa Indonesia. Salah satunya dikarenakan agar menambah keakraban di antara mereka. Tidak jarang pula orang mempelajari sedikit atau hanya bisa-bisaan untuk berbahasa daerah yang tidak dikuasainya agar terjadi suasana yang lebih akrab. Seperti saya orang Jawa tapi nggak bisa ngomong Jawa, tapi di kantor suka pura-pura bisa ngomong Jawa. Itu ngopo, padahal cuma tahu ngopo doang. Cuma bisa-bisaan lah. Beberapa kata dari bahasa daerah juga diserap menjadi bahasa Indonesia yang baku, antara lain nyeri, itu dari bahasa Sunda, kiat, itu dari bahasa Minangkabau. Nah, ada lagi dampak penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Apa tuh? Berikut beberapa pengaruh atau dampak penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Dampak positif bahasa daerah. Bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia, sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku dan daerah, menimbulkan keakraban dan berkomunikasi. Nah, itu dampak penggunaan bahasa daerah. Dampak negatifnya, bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh daerah lain, ya jelas. Warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata. Masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah. Yang keempat, tolong bacakan, nggak kebaca itu. Dampak negatif. Menimbulkan kesalahpahaman. Oh iya, menimbulkan kesalahpahaman. Itu yang tadi, contohnya apa yang lucu-lucuan itu loh, yang orang apa Sunda nikah sama orang Jawa, yang atos. Iya benar, atos. Kan? Iya. Apa artinya itu atos? Kalau atos kan kalau orang Sunda itu sudah. Tapi kalau orang Jawa atos itu keras. Keras, atos keras. Keras. Iya. Kalau Sunda kan ini atos udah kan sudah. Seakan. Kata dia ini atos. atos ibu sudah ibu ya kan. Kalau di Sunda keras ibu. Apa aja yang atos gitu. Contohnya si istrinya nanya, Mas, atos pupnya. Udah pup, maksudnya udah selesai pupnya. Apaan? Atos ini. Hah? Kok keluar-keluar? Nggak keluar-keluar ini atos ini. Jadi menimbulkan ya. paham. Ntar lama-lama berantem loh. Darah tinggi. Gara-gara atos. Contoh banyak ada contoh lain nggak? Contoh lain nggak yang daerah yang lucu-lucuan itu? Kayak apa ya? Urang, iya urang. Urang kan orang. Kalau bahasa Jawa kan udang.
Oh gitu, Iya. urang. Kalau Oh, Kalau bahasa urang Sunda kan urang mah saya. saya. Saya Iya. abdi kan urang. Saya. Iya. Beli udang gitu kan? Masa udang beli orang? oh iya. Urang beli urang. Urang teh kan saya. Urang beli urang. Urang beli urang. Oh, Urang. ya beli udang gitu ya. Iya. Pertama saya ke Jawa Barat itu mendata balita. Jadi saya menanyakan nama orang tua ke ibu-ibu balita itu. Saya nanya nama bapak, saya dulu. Nama bapaknya Bu, Maot dia bilang. Oh, Saya apa? tulis Maot. Maut tuh mati, meninggal. Maut. Saya nggak tahu itu bahasa artinya mati kan. Saya tulis Ditulis maut. Maot ya Bu tulisannya. Gas maut, kata dia, apa yang gas maut? Sudah meninggal. Ya udah mati, jadi nggak usah tulis namanya, nama orang tuanya bapak. Oh, saya baru ngerti, oh maaf ya Bu, nggak apa-apa, gini. Aduh. Itu pengalaman saya yang saya paham bahasa daerah. Oke, lanjut. Pada bahasa-bahasa daerah di Indonesia juga terdapat beberapa kata yang sama dalam tulisan dan pelafalan, tetapi memiliki makna yang berbeda. Contohnya, suwe, suwek, suwe ini dalam bahasa Sekayu bermakna tidak ada. Suwe dalam bahasa Jawa bermakna sobek. Suwe lu. Suwe. Kalau bahasa ini ya, Jakarta sial ya, suwe lu, sial lu. Suwe lu. Itu bahasa saya waktu kecil itu, saya di Depok ngomongnya suwe. Orang jatuh bukannya dibantuin, suwe. Syukurin gitu. Nah itu. Kernet dalam bahasa Batak bermakna kernet. Kene dalam bahasa Jawa berarti kena ya. Iya. Kene. Omonganmu kene anak gitu. Omonganmu kenaan aku, kamu nyindir aku ya, kena aku ya gitu. Abang dalam bahasa Batak dan bahasa Jakarta bermakna kakak. Abang dalam bahasa Jawa bermakna merah. Mana abang? Mana abang? Abang, ya itu. Ada cerita lucu ke ini memperpanjang KTP. Bawa kakak nggak? Enggak, saya bawa adik. Kakak biar. Aduh. Ya benar juga. Kalau lucu nggak apa-apa. Kadang-kadang ada yang bikin berantem, maksudnya salah paham gara-gara bahasa ya berantem. Ya. Kalau yang hal lucu sih oke lah. Nah, mangga dalam bahasa Indonesia bermakna buah mangga dalam bahasa Sunda bermakna silakan. Mangga Tapi nih, mangga kalau bahasa Sundanya mangga itu buah ya kan ya, buah. Iya, buah. Ayah buah buah naon? Buah. Ayah silakan dimakan buahnya. Emang buah, maksudnya emang buah, mangganya kan buah. Iya, buah. Gitu. Ya kalau mangga artinya silakan, tapi kalau mangga sebenarnya artinya buah. Itu ya. Unik ya. Unik ya. Main dalam bahasa Indonesia bermakna main dalam bahasa Batak bermakna gadis, main. Gedang dalam bahasa Sunda artinya pepaya, gedang dalam bahasa Jawa artinya pisang. Cungur dalam bahasa Sunda artinya hidung bahasa Jawa. Jagong dalam bahasa Sunda artinya jagung. Jagong dalam bahasa Jawa artinya duduk. Ini dalam bahasa Sunda bermakna nenek, Nini dalam bahasa Batak bermakna anak dari cucu laki-laki. Opa dalam bahasa Korea, cowok ganteng. Opa dalam bahasa Indonesia kakek. Oh iya beneran. Tulang dalam bahasa Indonesia bermakna tulang.
Tulang dalam bahasa Batak bermakna abang atau adik dari ibu atau paman. Iba dalam bahasa Indonesia bermakna kasihan. Iba dalam bahasa Batak bermakna saya. Iba saya. Bere dalam bahasa Sunda bermakna keri. Bere dalam bahasa Batak bermakna apa? Bermakna anak dari kakak atau adik perempuan kita. Perempuan. Tanya. Konakan. Iya. Konakan. Bukan. Bere. Sepupu ya. Sok dibere. Silakan Silakan. dibere. Iya, Mak. Si Bere. Jadi kangen bahasa Sunda ya? Beli Di kan? sana kalian Jadi ngomong bahasa daerah nggak? Di Taiwan atau di luar negeri? Ya, Daerah. ngomong bahasa daerah kalau ketemu sama daerahnya, Bu. Ini bahasa Sama suku ini ya, bahasa mereka daerah. dialek. Iya. Tapi saya mah Bahasa kasihan, Bu. asalnya Tiap mereka. ditanya bahasa daerahnya Jawa. Jadi nggak nyambung, belum ada yang nyambungnya. Sok disangka sombong gitu. Iya ya. Padahal ini ya, mau bahasa cari orang Sunda emang jarang di sana. Jarang. Banyaknya di Jawa. Ya, Jawa mah keren lah, di mana-mana ada. Di mana ada pokoknya orang Jawa mah populer pisan. Ya, Jawa, Padang, Sunda itu sebenarnya kemana-mana itu. Iya. Kalau Padang di Jakarta banyak tuh, di Bekasi jualan baju, jualan. Di Jawa Padang jualan ada pokoknya Padang mah kemana wae nya. Lanjut. Melalui beberapa contoh itu, ternyata penggunaan bahasa daerah memiliki tafsiran yang berbeda dengan bahasa lain. Jika hal tersebut digunakan dalam situasi formal seperti seminar, lokal karya, simposium, proses belajar mengajar yang pesertanya beragam daerahnya akan memiliki tafsiran makna yang beragam. Oleh karena itu, penggunaan bahasa daerah harusnya pada waktu, tempat, situasi, dan kondisi yang tepat. Nah, kalau bahasa ini, contoh lagi dari cerita nih. Di Kendari, di Sulawesi itu ada logat yang semua ujung kalimatnya itu ada kata kasihannya. Bukan arti kasihan. Kasihan, bukan. Kasihan misalnya. Anak saya juara 1 kasihan. Tapi itu sekali kasihan. Jadi kalau mendengar anaknya dipuji kalau ujungnya kasihan. Hanya ucapan ini aja ujungnya doang. Seneng aja. Itu kalau bahasa kali ya, tuh. Kayak bahasa Sunda kan teh. Ya, teh ini, teh ininya atau ini kan ininya. Ya. Kalau di sana bahasa Kendari. Iya. Kasihan. Orang Sunda kebanyakan teh. Iya, kebanyakan teh dia nggak bisa tidur loh, kafein. Orang mana tadi banyak kasihan tuh? Kendari. Kendari. Nggak pernah denger ya? Belum pernah denger sih. Kalau iya itu nggak hanya iya Pak, bukannya iya Pak, iya dengan ke Bapak, ke ibu-ibu juga, ya Pak. Oh, kalau iya Pak aku pernah dengar sih. Nah, kalau kita ke sana kaget, loh saya kan ibu-ibu, kenapa panggil Bapak? Iya tuh udah ya Pak, jadi satu ya Pak. Itu ada lagi gitu. Itu logat atau ini ya, atau kebiasaan? Logat itu, logat sana, dialek sana. Rahasia, ya Pak. Kita kaya banget ya. Unik ya ampun. Ternyata. Lucu, jadi bahan lelucon. Nah, sekarang kita ke kalimat taksa atau ambigu. Itu berasal dari bahasa Inggris ambiguity, yang berarti suatu konstruksi yang dapat ditafsirkan lebih dari satu arti. Ya, hal ini mengakibatkan terjadinya lebih dari satu makna. Dapat terjadi pembicaraan lisan ataupun dalam keadaan tertulis menurut KBBI ambiguitas. Sifat atau hal yang bermakna dua, kemungkinan mempunyai dua pengertian, ketidakketentuan, ketidakjelasan, kemungkinan adanya makna atau penafsiran yang lebih dari satu atau suatu karya sastra.
Atau link kemungkinan adanya makna lebih dari satu di sebuah kata, gabungan kata atau kalimat ketaksaan. Ambigu menurut bahasa Indonesia adalah bermakna lebih dari satu, sehingga kadang-kadang menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan. Nah, itu ambigu itu bermakna dua. Kadang nggak jelas ya, intinya nggak jelas kan. di WA itu kadang kita suka salah pengertian ya. Ini orang maksudnya apa gitu kan? Iya. Kayak kemarin saya dengan anak saya. Anak saya lagi nonton kartun. Nah, saya tuh sebenarnya lagi nggak nonton TV, tapi tiba-tiba dari kamar saya ngelongok film itu. Saya bilang, itu ulangan. Maksudnya itu ulangan menunjuk ke film itu. Kartun itu ulangan. Maksud saya kenapa masih ditonton. Itu ulangan. Nah, anak saya mendengarnya, dia biasanya saya tanya, kamu nggak Zoom, nggak belajar online gitu ya. Dia langsung, oh ini hari libur, aku nggak ulangan. Nah itu ambigu, saya ditafsirkan berbeda oleh anak saya. Ya, maksud saya itu kartun film ulangan, kenapa ditonton? Lalu anak saya panik dia, hah ulangan? Bu ini hari libur, tidak ada ulangan. Ya seperti itu. Jadi itu salah satu contoh. Itu aja lisan aja bisa salah paham, apalagi tulisan. Iya. Ya, pernah nggak punya pengalaman? Bahasa kan Mau untuk WA komunikasi seseorang, ya. kok maksud saya diartikan berbeda ya. Nah kan contohnya ada punya pengalaman. Pernah ingat ada pernah, oh ya saya pernah ini Bu. Nggak. Kayak ini aja deh. Bang, saya menganggap saya itu dekat dengan dia misalnya ya. Dia tuh tanya, kan di WA dia hanya menyapa Bu. Cara apa ya? Sesuatu Bu gitu kan. Lalu saya jawab apa? Jadi sopan. Kamu kok kasar sih sama saya? Apa? Bahkan jawab ini ya, dia WA saya Bu, saya jawab apa? Kan wajar ya. Menurut dia, kamu kasar banget sih. Enggak, aku tanya kenapa gitu loh, apa? Kesannya kata dia nantang, apa? Salah penafsiran. Saya nganggapnya dia rekan kerja udah biasa gitu ya. Gitu kan. Seperti itu salah satu salah pahaman. Nah, ambiguitas itu ada fonetik, itu huruf. Bisa beda huruf, misalnya ngedengernya apa, misalnya dari dengernya sari, dari dengernya tari, nah itu kan beda huruf. Beda. Ini apa nih? Yunita suaranya. Itu suara apa ya? Yunita. Ya itu. Nah, suara radio. Ambiguitas fonetik itu kesalahpahaman karena beda huruf, terdengarnya hurufnya berbeda, misalnya dari, sari, tari, kan bisa aja ya. Apa contohnya ya? Yang hanya beda huruf. Kamu tadi tari apa? Hah? Dari? Bukan tari, dari. Misalnya orangnya kurang dengar gitu ya. Orangnya bolot. Ya itu bisa jadi. Ambiguitas gramatikal itu grammarnya. Ambiguitas leksikal itu kalimat. Nanti contohnya ada nih. Nah, ambiguitas fonetik atau bunyi. Dengarnya ambiguitas fonetik atau bunyi terjadi karena pembauran bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan.
Hal ini membuat kita kesusahan dan salah dalam menafsirkan makna suatu kata atau frase yang diucapkan seseorang. Ambiguitas fonetik ini biasanya terjadi dalam dialog langsung, contohnya. Kapan emas kawinnya? Kapan emas kawinnya? Coba ada dua kan? Emasnya itu emas orang emas atau kawin atau emas kawin. Nah, iya. Ini ada fonetik kesalahan misalnya. Emas. Hal ini menjadi ambigu karena si penutur baik sengaja atau tidak menyebut emas, panggilan lelaki dalam bahasa Jawa, dengan emas, yang berarti sejenis logam untuk menjadi perhiasan. Kalimat tersebut bisa menimbulkan banyak tafsiran. Tinggal di mana kamu? Di Menteng. Menteng, Menteng kali. Meteng. Yap, yang meteng. Tebet, Tebet. Tebet. Itu mah bukan ini ya, bukan ambigu tapi orang Batak biasanya tuh Tebet. Nah, ini contoh ambiguitas gramatikal bentuk terjadi karena proses pembentukan satuan kebahasaan baik dalam tataran morfologi kata, frasa, kalimat ataupun paragraf dan wacana. Contohnya nih ya. Orang tua memiliki dua makna yang berbeda ya, orang tua kan. Orang tua bisa orang tua yang sudah tua atau bapak ibu kita. Contoh kalimat yang utuh. Orang tua Hafid bernama Maimunah dan Baskoro. Itu adalah orang tua di sini adalah nama ayah ibu. Orang tua itu masih bekerja karena anak-anaknya tidak menafkahi secara materi. Nah, kalau di sini orang tua adalah orang yang sudah tua. Itu bisa menimbulkan ambiguitas kata bentuk ya. Ada lagi ambiguitas leksikal. Ini terjadi setiap kata dalam bahasa memiliki makna lebih dari satu. Tidak heran kita sering keliru menafsirkan suatu kata. Makanya makna dari suatu kata bisa berbeda tergantung pada kalimat yang bersangkutan. Contoh, kucing itu sedang menggali tanah untuk menyimpan kotorannya sendiri. Iya, benar. Coba. Kami berempat sedang menggali informasi tentang kasus pencurian itu. Beda arti tuh. Ini yang lebih jelas lagi ini. Mayat itu diloncati kucing hidup. Mayat itu diloncati kucing hidup. Bukan lah. Masa sih? Bukan. Jadi ada dua kucingnya yang hidup. Maksudnya yang kucing hidup. Iya, masa kucing mati mau loncat? Habib berenang di laut mati. Habib berenang langsung mati. Lautnya yang mati kan, kayak ada ombaknya. Berarti di laut mati, ada nama laut mati, bukannya Habibnya berenang lalu mati. Tenggelam kan, baru mati tuh. Kuterima hadiah kedua kakakku dengan senang hati. Nah, kedua ini hadiah kedua apa kakakku yang kedua? Kedua. Yang hadiah kedua kakak. Hadiah kedua. Ini aslinya mah kedua kakakku kan. Cuman jadinya itu artinya kedua dari kakakku. Jadi punya dua arti. Hadiah kedua berarti hadiahnya dua dari kakaknya yang satu, atau juga dia kedua kalinya dia dapat hadiah dari kedua kakaknya lah, itu kakaknya dua. Gitu pengertiannya. Oh iya. Saya pergi ke dokter gigi palsu. Saya pergi ke dokter gigi palsu. Gigi palsu. Dokternya palsu, bukan giginya palsu. Saya pergi ke dokter gigi palsu. Jangan dokter ya, nggak ada dokter gigi palsu. Tukang gigi palsu ya. Ya tukang gigi aja tuh yang palsu. Saya pergi ke tukang gigi palsu.
Nah, itu kan ada pengertiannya. Si tukang giginya palsu. Palsu apa gigi palsu kan? Nah, itu yang mengakibatkan kekeliruan. Apalagi di WA itu banyak banget kekeliruan. Ada titik, nggak ada koma langsung. Apa ini maksudnya? Contoh lain apa ya kalimat? Nah, istri dokter yang muda, istri dokter yang muda itu cantik. Enggak. Istri dokter yang muda itu pergi misalnya. Yang muda itu siapa? Istri apa si dokter? Istri. Istri dokter. Istrinya. Istri dokter yang muda itu pergi. Istri yang muda. Istri dokter yang muda. Istri. Wah, dia istrinya banyak ya? Ya kan? Dokter. Ya penafsiran, banyak penafsiran ya. Istri dokter. Jadi untuk supaya tidak salah harus ada komanya ya. Maksudnya koma bukan di dalam tulisan, tapi di pengucapan. Kalau dikasih koma di dalam tulisan malah salah. Istri dokter yang muda itu berarti istri. Nadanya tidak dulu. Ya, istri dokter yang muda itu berarti yang muda adalah si dokter. Ya. Jadi bisa diselesaikan dengan jeda, dengan nada. Tapi kalau lisan, tapi kalau tulisan itu susah. Kalimat nirlogis artinya tidak logis. Tidak logis, tidak masuk akal akibat ketidakcermatan pemakaian diksi, pilihan kata. Yang kencing harus disiram. Yang kencingnya yang harus disiram. Yang disiram. Yang disiram. Kalau yang kencing sembarangan siram lah. Yang disiram siapa? Makanya disiram. Apa gitu orang yang kencing harus disiram. Itu banyak itu di deket sampah-sampah tulisan yang kencing harus. Dilarang keras membuang sampah ke sungai. Membuang sampah ke sungai. Dilarang keras membuang sampah ke sungai. Tidak masuk akal apa? Yang dibuang ini kerasnya ini. Iya, Ding. Ya. Dilarang aja, dilarang membuang sampah ke sungai. Nggak usah pakai kata keras. Kepada yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Artinya siapa yang tidak berkepentingan? Kepadanya itu kan nggak jelas. Kepada yang tidak berkepentingan. Kepadanya dibuang ya? Iya, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Sama yang kencing harus disiram. Ya, daerah bebas parkir. Berarti boleh parkir di mana aja. Ya kan? Daerah bebas parkir. Harusnya apa? Harusnya bebas parkir. Bebas parkir berarti emang boleh mana aja. Iya, nah. Bebas Parkir. parkir itu bukannya yang nggak boleh ada yang parkir gitu? Yang boleh. Maksudnya boleh. Tapi kan nggak semua, nggak di mana aja. Bebas parkir itu bukannya bebas dari tarif? Iya. Iya. Kalau di Indonesia. Bebas parkir yang nggak kena bayaran ya. Iya. Kan berarti di mana aja, boleh parkir di mana aja. Kalimat logis. Tadi kalimat tidak logis. Kalimat logis adalah perkataan yang masuk akal. Kalimat artinya perkataan. Logis artinya sesuai dengan logika. Menurut penalaran atau masuk akal. Contoh kalimat logis.
Saya mengajarkan mata kuliah jurnalistik online di kampus. Yang salah itu saya mengajar mata kuliah jurnalistik online di kampus. Tidak logis karena yang diajar mata kuliah, bukan mahasiswa. Kalau ada katakan, saya mengajarkan. Mahasiswa jurnalistik online di kampus. Enggak, kalau saya mengajarkan sebut aja mata kuliahnya udah benar. Kalau saya mengajar mahasiswa itu benar. Oh iya. Ini kepada Bapak Asep kami persilakan. Nah, banyak MC ngomong gini, waktu dan tempat kami persilakan. Tidak logis karena yang dipersilakan waktu dan tempat, bukan pembicara. Ya kan? Iya. Lulusan kampus kami berkualitas dan mudah bekerja. Kampus kami lulusannya berkualitas dan mudah bekerja. Kok kampus kami lulusannya? Nah, ini harusnya lulusan kampus kami berkualitas dan mudah bekerja. Susunannya bukan kampus kami lulusannya, itu kan sebenarnya benar ya, tapi ini kayak pengaruh bahasa daerah juga nyanya itu ya. Kampus kami lulusannya berkualitas dan mudah bekerja, ini salah. Ya. Contoh lain, dalam surat undangan biasa ada kalimat seperti ini. Atas kehadiran kami haturkan terima kasih. Atas kehadirannya, nyanya ini yang salah. Harusnya atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, kami aturkan terima kasih. Karena yang diundang kan bukannya orang ketiga, tapi orang kedua yang menerima pembaca surat. Kami haturkan diganti kami sampaikan, karena kata hatur tidak ada dalam bahasa Indonesia. Hatur itu bahasa Sunda, hatur nuhun. Ngahaturkeun, menyampaikan. Jadi kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, kami sampaikan terima kasih. Kayak gitu ya. Jangan atas kehadirannya. Itu salah. Nah, ini kalimat latihan memperbaiki kalimat. Nah, ini adalah latihan ya, dikerjakan sekarang. 1 sampai 5 aja di sini, nanti 6 dan 15 kerjakan di rumah. Saya tuh maunya ini juga ini dianalisis subjek predikatnya. Ya. Boleh. Kan Ya, ya, biar sekalian belajar yang kemarin itu. Jadi ini apa? Memperbaiki kalimat sama memperbaiki kalimat, subjek predikat. Kalau yang prasa itu udah ngerti ya? Kategori udah. Kategori udah ya. Subjek predikat dulu deh. Jadi memperbaiki dan menentukan fungsi kalimat. Nah, tadi udah dibahas ya? Udah. Ya, PR dibahas. Banyak yang salah. Iya. salah semua. Salah semua lah. Kalau ini bahasanya kan bukan bahasa iklan, jadi lebih ini ya, kayaknya lebih masuk akal lah. Berarti setelah diperbaiki kalimatnya baru menentukan. Iya, menentukan subjek, bukan objek keterangan. Fungsi nama peran. Nggak usah, itu dulu 2 aja. Apa aja? 1 sampai 5 ya, Bu? 1 sampai 5 di sini. Nanti saya tanya. Tadi segera pergi ke kamar. Kesalahannya aja kan? Iya, kesalahan. Nomor 1. Di mana itu kali ya? Iya, betul. Di mana diganti tempat? Tadi segera pergi ke kamar. Diganti yang cocok aja, nggak harus tempat.
Oh, Jadi segera pergi ke Kalau kamar. tempat ya udah benar berarti tempat. kamar. Iya. Di tempat ia menaruh tugasnya. Terus Adi subjek gitu ya. Segera pergi. Predikat ke kamar objek dan seterusnya itu keterangan. Bukan Mana deh. kalimatnya? Bukan, ke kamar Kalimatnya yang benar gimana? Ya, iya kan juga subjek. Bukan deh. Kan ke kamarnya itu objek ya. Ayo. Kayaknya ianya bisa dihapus juga. Tempat menaruh. Adi segera pergi Jangan ke dia. kamar tempat jangan tempat dihapus. Dan dikasih dan diganti dan. Adi segera pergi ke kamar. Oma, Dan menaruh tugasnya yang akan dikumpulkan nanti siang. Ganti aja tempat itu. Adi segera pergi ke kamar tempat ia menaruh tugasnya. Adi subjek. Adi subjek segera pergi ke Predikat. predikat ke kamar. Itu kan Keterangan tempat. adverb. Di mana ia menaruh tugasnya itu kan adverb. Mananya diganti, Beb. Iya. Kan. Aduh, Di mana tempat. salah? Kalau bahasa Inggris sih benar, kalau bahasa Indonesia kan salah. Pakai di mana? Iya. Kalau bahasa Inggris Tempat kan itu keterangan tempat juga kan? Atau Iya. keterangan itu sih. Ianya subjek, menaruh predikat. Tugasnya objek. Yang akan Yang dikumpulkan. Predikat bukan. Nanti siang keterangan waktu. Oh iya, predikat nanti siang keterangan aku. Benar nggak Bu seperti itu? Ya. Adi segera pergi ke kamar tempat. Iya, Kalimat ya, ada anak kalimatnya. Ia menaruh tugasnya. Yang akan dikumpulkan nanti siang. Yang akan dikumpulkan nanti siang itu keterangannya. Yang akan dikumpulkan itu tadi. Nanti siang jadi satu. Oh, Berarti keterangan pelengkap Bu atau keterangan doang? Keterangan ini pelengkap. Menaruh tugasnya yang akan dikumpulkan nanti siang jadi satu. Ia menaruh tugasnya. Tugas itu kan objek. Iya. Yang dikumpulkan nanti siang berarti keterangan pelengkap. Yang akan dikumpulkan nanti siang itu yang apa coba? Yang akan bukannya keterangan waktu, lebih ke ini waktu ya. iya kan nanti siang. Siang itu waktu. Halo. Apa Beb? Halo. Ada ibunya. Iya dengar. Siapa ya? Coba. Ya. Bune metu ngendi? Maksudnya keluar mana? Udah masuknya keluar mana? Udah masuk keluar. Maksudnya keluar mana? Metu kan keluar. Ya, bahasa Jawa bune metu ngendi? Maksudnya keluar mana? Ya, metu. Kalau diterjemahkan jadi dari kan itu kalau di bahasa Indonesia kan masuknya dari mana gitu kan? Iya. Saya lagi nggak ngeliat. Sekarang nomor 2 ya? Iya. Nomor 2 Bebek. Acara selanjutnya adalah acara saserahan di mana Sasehan. ya. Acaranya ini ganti. Apaan itu?
Acara apaan? Acara sehat itu kayak seminar. Kan itu yang penyiar itu yang ya ibu-ibu biasa sekarang ya. Ya dia nggak orang pernah campur nonton loh. TV maklum. Iya, maklum. Jadi orang Sehat campur itu dia sekarang. seminar. Iya. Di mana? Di mana? Umar Omar. Khayyam menjadi pembicara inti. Acara selanjutnya adalah Sarasehan. Acaranya ini dibuang yang setelah adalah itu. Di mananya itu hilang. Acara selanjutnya adalah acara Nggak benar, itu Sarasehan. taruh di mana? Acara sehat Umar Khayyam. Di mananya itu hapus, tapi diganti apa? Bingung kan? Acara selanjutnya adalah acara sehat. Sarasehan. Oh, sebentar. Acara selanjutnya adalah Sarasehan. Selanjutnya adalah acara Untuk Umar Khayyam. Ini acara selanjutnya adalah acara Sarasehan. Disitulah Umar Khayyam menjadi pembicara inti. Disitulah menjadi pembicara inti. Acara selanjutnya kalau adanya acara selanjutnya itu subjek. Bukan. Udah benar acara selanjutnya. Itu bukannya itu jadi kesatuan selanjutnya. Acara selanjutnya berarti subjek ya, Bu? Iya. Adalah itu predikat. Acara Sarasehan ini berarti Objek. Jack. Terus Objek. Disitulah berarti di situ berarti hubung, lalu Umar Khayyam jadi subjek, menjadi pembicara inti, menjadi itu predikat pembicara inti itu ini pelengkap. Nomor 4. Nomor 3 ya? Nomor 3. Ya belum. Sekitar pariwisata. Yang mananya itu dibuang ya? Nah, ya hilangkan. Dihilangkan aja, nggak usah diganti, udah benar itu. Iya. Sektor pariwisatanya fungsinya subjek. Iya. Merupakan predikat. Tulang punggung perekonomian negara. Tulang punggung. Tulang punggungnya objek ya. Terus perekonomian negaranya penderita kalau itu. Perekonomian negara ini pelengkap, bukan? Tulang punggung, ya.
perekonomian negara harus senantiasa ditingkatkan di satu ini. Harus. Perekonomian sampai ditingkatkan itu udah di satu ya, Bu? Tapi jadi anak kalimat ini bisa di ini lagi, bisa lanjutkan jadi tetap itu aja pelengkap atau ditulisin lagi predikat sama subjek sama predikat ini. Perekonomian itu perekonomian negara. Iya, subjek. Ditingkatkan itu predikat. Iya, harus nanti. Iya. Ditulis pelengkap aja lah biar cepet. Iya. Boleh. Nih. Nomor 4 apa itu? Fitur terbarunya Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Ininya itu dibuang. Bukan. Nyanyi itu. Oh, fitur terbaru. Photoshop lebih menarik dan bervariasi. Fitur terbaru. Namanya fitur terbarunya ya? Nya itu salah karena kan udah ini. Ada, itu ada. Harusnya. Jadi maksudnya kan itu terbarunya si Adobe Photoshop ini kan nggak usah pakainya. Nyanya itu yang ya, kayak rumahnya Dewi itu. Dari daerah. Rumahnya. Jadi nyanya terbaru ini fitur. Fitur terbaru Adobe langsung aja, ya kan? Ya. Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Itu tadi fungsinya. Fungsinya itu fitur terbaru Adobe ini subjek, lebih menarik dan bervariasi itu predikat. Predikat. Saya mengetahui kalau ia kecewa. Saya mengetahui ia kecewa. Iya, kalaunya. Kalau. Iya, kalau sebagai kalau. Subjek. Kalau itu kan apa ya? Menyatakan ada dalam bahasa Inggris if ya, if, so ya. Pengandaian. Jadi ada pengandaian. Kalau ini kan bukan pengandaian. Saya mengetahui ia kecewa. Seperti saya nih kebiasaan ngomong kalau. Kalau saya mah Kalau saya mah biasa aja. Biasanya karena kalau itu sebenarnya untuk ini pengandaian. Ada yang di convert. Jika ya. Kalau aku jadi orang kaya, aku ya dunia. Pengandaian. Tapi sama kita jadi terbiasa salah. Seperti saya juga ngomongin. Menurut aku, kalau aku sih nggak begitu ya. Kalau aku. Menurut aku begitu kok. Jadi fungsinya saya ini subjek ya, Bu? Ya. Mengetahui predikat. Iya, objek. Subjek ya. Mengetahui itu objek, tapi diturunin lagi jadi subjek predikat lagi. Turunan ini. Majemuk kalimat majemuk. Iyanya objek. SPO juga nggak apa-apa SPO. Kecewanya itu kan keterangan kan? Enggak. Iya kecewa tuh jadi satu. Berarti jadi objek. O-nya itu dibawahin lagi jadi subjek predikat. Jadi anak kalimat lagi. O di strip lalu ada tanda bawahnya lagi subjek dan predikat. Iya subjek, kecewa itu predikat. Kalimat sederhana ini jadi kayak jadi majemuk padahal ya. Saya mengetahui ia kecewa. Kalau dilihat ini bahasanya simpel, ternyata ini kalimat majemuk. Iya. Karena subjeknya ada 2, kata kerjanya ada 2. Iya. SPO aja boleh, terus nanti diurain lagi O-nya itu subjek sama predikat. Predikat itu.
Bola gagal masuk gawang. Nomor Bola gagal. Gawang. Nomor 6. Udah. Gak apa-apa, nomor 6 nih agak susah nih. Bola gagal masuk gawang, coba. Bola. Iya, emang benar kali ya. Bola Bener kok itu. Udah bener. Bola gagal. Apa tambahan ya? Bola gagal tidak masuk gawang. Jangan. Bola Gagal kan tidak tidak. jadi. Bola tidak jadi masuk gawang. Oh, Ya kok Gagal masuk. gagal mah orang ya, apa ya lebih tepat. gagal mah suatu apa? Kalau membuat sesuatu ini ya, kayak gitu kan. Kayak gitu Jadi kan. nggak masuk akal karena si bolanya itu mau masuk diri ke gawang tapi gagal. Gagal itu keberhasilan yang tertunda. Bola tidak jadi masuk gawang atau bola tidak berhasil ditendang masuk gawang. Harus ada kata ininya, ada kesannya bolanya yang berjalan sendiri gitu loh, mau masuk ujuk-ujuk mau Ada masuk kata gawang. kerjanya dong. Bola Gagal ditendang masuk gawang. Masuk ke gawang pakai ke. Anak-anak sudah pada datang. Oh, arisan ya? Anak-anak sudah pada datang ini juga Sudah ada ininya nih. pada ya. Iya. Sudah nggak usah. Sudah datang aja. Sudah datang. Anak-anak Oh, sudah iya, datang. Sudah datang. Kan Nggak usah kita pada. kebiasaan bahasa Jawa juga. Iya, sudah pada lagi. Wes podo dateng, wes podo lungo. Wes podo mangan burung. Wes podo mangan urung. Nah, itu. Sudah Ya, ada lagi. jadi ada. Nomor selanjutnya. Udah. Aduh. Pulang cepet ini. Pulang cepet. Mau beli nasi kuning Woi. di warung Indo. Mau beli bakso. Oh ya, hari Minggu ya, hari libur ya. Emang udah nggak ada pelajaran lagi? Nggak Ada. Kabur pakai motor sebentar kan dekat. Pakai motor mabur. Masuk lagi jam berapa? Cuman 11. Oh, masih bisa. Naik motor bentar, 15 menit. Coba, ayo nomor 1. Ada yang bisa jawab. Apa? Nomor 1. Adi segera pergi ke kamar. Oh, tadi di tempat dia menaruh tugasnya yang akan dikumpulkan nanti siang. Coba subjeknya, apa fungsinya? Fungsinya Adi sebagai subjek, segera pergi predikat, ke kamar itu keterangan. Terus tadi di tempat ia menaruh tugasnya yang akan dikumpulkan nanti siang. Ya, itu keterangan tempat. Ya, bisa diuraikan lagi ya subjek predikatnya. Ya. Tapi nggak usah. Coba nomor 2 yang lain. Acara aku lihat. Beb, kamu udah, Beb. Kamu tadi banyak. Selanjutnya, ayo. Jadi nggak dengerin. Acara subjek itu subjek. Acara selanjutnya itu subjek. Kalimat yang benar. Kalimat yang benernya apa dulu? Oh, kalimat yang benar. Acara selanjutnya itu kan dibuang. Acara selanjutnya. Bukan. Ngaco. Tadi nggak dengerin.
Di mananya Blender di bubur. rumah. Aku Oh, kasih di tahu. mananya ya acara selanjutnya Diganti adalah apa? acara secara sehat. Di mananya itu Ganti dibuang. Jadi Diganti apa? tadi ya. Jadi apa? Di situ Prok, prok, jadi apa? Prok, 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 jadi apa? Jadi apa? Ayo. lagi komitmen. Di Tadi lagi situlah, blender bubur, nggak dengar. di situlah. Itulah Umar Khayyam Oh, menjadi disitulah Umar Khayyam menjadi pembicara inti. Oh ya, acara selanjutnya Maksudnya adalah coba. acara salah sehat. Disitulah Umar Khayyam menjadi pembicara inti. Ya. Fungsinya acara selanjutnya itu ini ya, subjek. Ya. Terus Adalah adalah itu predikat. Acara salah sehat itu objek. cek. Ya. Terus Ya. Umar Khayyam menjadi pembicara inti itu keterangan. Lengkap. Umar Maryamnya subjek. Objek Oh, menjadi subjek ulangi lagi. jadi Oh, berarti ini predikat majemuk. pembicara inti pelengkap. Ya. Oh, Nomor 3. itu yang lain aku nyuci blender dulu. Sekitar pariwisata yang mana merupakan tulang punggung perekonomian negara harus senantiasa ditingkatkan. Yang mananya dihapus. Ya, coba menjadi. Tidak menjadi. Gitu doang. Enggak, oh iya. Iya, Baca menjadi ini, baca kalimat yang utuh. Masa nggak menjadi? Kalimat yang utuh apa? Sektor pariwisata merupakan tulang punggung perekonomian negara yang harus Ya, ditingkatkan. Oke. kan. Oke, fungsinya. Sektor pariwisata subjek merupakan predikat, tulang punggung objek, perekonomian negara harus senantiasa ditingkatkan, pelengkap tapi bisa diuraikan. Ya. Perekonomian negara subjek harus senantiasa ditingkatkan menjadi predikat. Oke, nomor 4. Nyanya dihilangkan. Ya, menjadi hilangkan. Baru Photoshop. ini lebih menarik dan bervariasi. Subjeknya. Fitur terbaru Fitur terbaru Adobe Photoshop ini apa? subjek. Lebih menarik dan bervariasi Itu predikat. Coba nomor 5. Iya, kecewa. Nomor 5. Ketahui ia kecewa. Saya subjek. Ketahui predikat. Iya. Objek, tapi bisa diuraikan lagi. Jadi objek, iya predikat, iya subjek, kecewa, predikat. predikat. Ya, betul. Nomor 6. Bola Masuk gawang. Bola ditendang. Gagal ditendang. Masuk gawang. Bolanya subjek. Gagal ditendang itu bola kan subjek. Gagal ditendang itu apa? Predikat. Predikat. Gawang. Objek. Objek. Oke. Masuk gawang objek, Bu. Gawang kan tadi bilangnya ke gawang. Gawang, jadi, iya. Oh, kalau ke gawang mah ini. Sorry, keterangan. Ya. Gawang. Nomor 7. Anak-anak sudah datang. Padanya dihilangkan. Anak-anak sudah datang itu anak-anak sudah datang itu predikat. Sudah datang predikat. Nomor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dikerjakan di rumah. Ya. Enggak punya rumah. Enggak punya rumah. Di rumah. Dikerjakan di rumah orang. Sama. Ya, dikerjakan di rumah orang.
Nanti bisa Bu ininya, PPT-nya. Oh iya. Tapi di sini saya tulisnya ini ya materi 7 padahal 6 ya. Gak apa-apa, yang penting isinya. Nggak apa-apa lah, Bu. Sebab ini saya Orang kecil. ini materi yang semester lalu Mas jadi 7, sekarang Mas saya mundurin jadi 6. Oh, iya. Ya, oke ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak. Walaupun saya telat, tidak Bu, soalnya nanti saya Telat, Bu. Yang Telat dia baru bangun dia. kuning. Dia Mas Sultan, Bu. Sultan. Selatan. Siapa Apa-apa yang beli nasi kuning? Ayo, temennya nitip itu. Sultan beli mah bebas bakso, ya. aku mau makan bakso. Aku nitip nasi kuning ya sama tempe orek. Jangan lupa latihannya ya. Ya Bu. Latihannya ntar belakangan. Yalah. Makan dulu. Oke. Makasih ya, Bu, untuk hari ini. Sekian ya. Iya Bu. Ih, cepet banget ya. Terima kasih banyak. Iya, kurang 10 menit ya. Masih 2 kali pertemuan lagi ya? Pertemuan. 2 lagi ya? Iya. Aduh, perpisahan nih kita makan-makan nih, makan nasi kuning. Makan nasi kuning nggak aku transfer dari sini, Bu. Pakai gambar ya. Bluetooth atau Oh, nasinya kan nggak bisa ditransfer, berarti ininya dong. uangnya. Ditransfer. Ini aja kuahnya aja, kalau kuah bisa ditransfer, dialirin pakai air hujan. Intinya. Pakai air selokan. Ini nomor 8, 9, 10 ngerti ya, mudah-mudahan nanti kita bahas lagi ya besok ya. Ntar PPT-nya dikirim ya, Bu. Ya. Ingetin ya, saya suka lupa ini. Ya Bu. Nanti di SMS. Sekarang aja Bu dikirimnya biar nggak lupa. Iya. Oke. Terima kasih. Saya ngirimnya cepat, nanti dikerjainnya juga ngantar. Betul. Itu last minute itu ntar. Oh, Udah giliran dikirim salah semua lagi. iya, betul. Ya, sebab saya mau ini ke kelas lain. Sebab Iya, saya makasih ya, Bu. rancut kata-katanya itu. Waalaikumsalam, dadah. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah. Aku paha aja, aku nggak suka dadah. Iya, aku ngantuk ya. Semalaman nggak tidur. Bye-bye. Hai.